sangat bisa kita deteksi. Jangan sampai kita terpengaruh oleh ilmu hitam yang dibawa oleh orang-orang yang pembawa ilmu hitam itu sendiri. Ciri yang keenam yaitu menanam pohon. Pohon yang sering ditanam di depan rumah seorang pemilik ilmu hitam adalah pohon asam. Serta kadangkala seorang pemilik ilmu hitam itu memelihara kera atau monyet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta masyhudi wa ridhaka matlubi dini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini saya ingin membagikan sebuah cara bagaimana mendeteksi orang-orang yang mempunyai ilmu hitam dengan ciri-ciri yang akan saya bahas nanti ke depannya. Untuk itu simak video ini sampai habis, jangan sampai kita menjadi salah paham akan daripada konten YouTube dalam video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu hitam. Di kalangan masyarakat kita, terutama di masyarakat Indonesia, Nusantara ini, yang namanya ilmu hitam adalah ilmu perusak, dalam arti ilmu kegelapan, ilmu yang menyatakan sebagai ilmu penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bersekutu dengan iblis ataupun setan dan jin. Ada beberapa ciri yang bisa kita deteksi dari orang-orang yang sudah bersekutu dengan jin ataupun setan. Ada 6 ciri yang akan saya kaji, yang akan saya beritahu malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu hitam yang pertama, baunya wangi. Nah, di dalam ilmu hitam, seseorang pasti akan menggunakan perantara sebuah bau atau wangi-wangian, dalam hal ini dupa ataupun kemenyan. Ketika kita mendapati sebuah rumah yang tidak dalam artian selalu bau kemenyan, kemudian ada bau dupa yang kita hirup, otomatis si pemilik rumah itu wajib dia mempunyai ilmu hitam, dalam arti seperti itu. Terus ciri yang kedua yaitu jarang ibadah. Jarang ibadah dalam artian ia mempunyai ritual ibadah selain daripada syariat ini, selain yang dikerjakan oleh masyarakat secara umum. Ia mempunyai ritual-ritual ibadah seperti sesajen, kemudian penyembahan patung berhala dan lain sebagainya. Kemudian mantra-mantra dan banyak lagi versi-versi daripada ibadah-ibadah atau tirakat-tirakat yang dilakukan oleh si pemilik ilmu hitam itu sendiri. Nah, dia jarang bergaul dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang kita bisa deteksi dari seseorang yang punya ilmu hitam adalah kebiasaannya yang aneh. Kebiasaan dalam arti kebiasaannya itu tidak seperti orang-orang seperti biasanya. Dalam artian ia kesehariannya bisa dikatakan sebagai dukun, misalkan dukun santet, kemudian tenung, kemudian dukun penyatuan jodoh dan lain sebagainya. Sepertinya bisa dikatakan sebagai seorang dukun yang memang tidak mengobati tapi akan memberi mudarat kepada yang meminta kepada dukun itu. Itulah ciri, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang aneh yang bisa kita temui.
Kemudian ciri yang keempat yaitu tidak suka keramaian. Dalam hal ini adalah seorang yang mempunyai ilmu hitam itu bisa dikatakan tidak suka keramaian. Dalam artian ia menyendiri, ia berbeda dari masyarakat yang lain, tidak bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan ciri yang keempat dari seorang pemilik ilmu hitam, yaitu tidak suka keramaian. Kemudian yang kelima adalah pakaian dan rumahnya serba hitam. Kadang seorang pemilik ilmu hitam pasti dia akan memakai pakaian, kebanyakan pakaian-pakaiannya menggunakan hitam karena dia suka hitam. Kemudian rumahnya juga pasti akan dicat hitam, kemudian seperti rumah yang gelap seperti itu, tidak mempunyai kehidupan. Pasti pemilik rumah yang seperti rumah yang mati itu pasti dia mentirakatkan ilmu hitam di sana. Kemudian ciri yang keenam adalah ini yang sangat bisa kita deteksi, jangan sampai kita terpengaruh oleh ilmu hitam yang dibawa oleh orang-orang yang pembawa ilmu hitam itu sendiri. Ciri yang keenam yaitu menanam pohon. Pohon yang sering ditanam di depan rumah seorang pemilik ilmu hitam adalah pohon asam. Serta kadangkala seorang pemilik ilmu hitam itu memelihara kera atau monyet. Nah, itu adalah ciri keenam yang bisa kita deteksi. Ketika seseorang pemilik ilmu hitam atau rumah itu adalah bekas pemilik ilmu hitam, pasti di depan rumahnya itu ada pohon asam. Atau kadangkala dia memelihara monyet. Nah, itulah pemilik ilmu hitam. Nah, keenam ciri-ciri pemilik ilmu hitam ini bisa kita deteksi di lingkungan. Apabila saudara-saudaraku melihat dari keenam ciri-ciri seseorang yang mempunyai ilmu hitam, untuk jangan didekati, karena itu adalah bentuk daripada mensyirikkan Allah atau menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Wallahu alam bissawab. Saudaraku Sigar Penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu hitam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pribadi kita supaya tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nur fi qalbi wa nur fi haqqi wa nur fi sam'i wa nur fi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina